misalnya ini di penghuni rumah itu ada yang kena santet, ada ajaran orang zaman dulu yang harus berkeliling rumah 7 kali dengan cara bertelanjang bulat. Pernah dengar? Pernah ya? Ini nusroh, tapi pekerjaan jahiliyah, dan itu termasuk sihir. Tidak boleh. Engkau naik tangganen beleng riwe sama ya. Kira setan gentayangan. Enggak pakai baju, enggak ada sehelai kain pun yang menutupi tubuhnya, berjalan-jalan keliling rumah 7 kali tawaf. Katanya itu bisa buat apa? Menetralkan pengaruh ilmu hitam. Nah ini nggak boleh. Bukan termasuk yang dibolehkan dalam ranah syariat kita. Contoh yang lain apa? Pakai mantra yang nggak jelas asal usulnya. Apa mantranya? Macam-macam lah ya. Kemudian mengklaim jinnya dimasukkan ke dalam botol. Mana ada hal-hal yang kayak begitu. Nah yang semacam inilah ketika nusroh itu dilakukan dengan sihir yang semisal, itu hukumnya tidak dibolehkan alias haram. Karena itu dikatakan oleh Nabi SAW termasuk bagian dari pekerjaannya setan. Orang yang mengobati dan yang berobat sama-sama mendekatkan dirinya kepada saya. Zaman sekarang banyak sih sebenarnya, malah dikontenin lagi, ya, mandi dengan air dari sumur yang katanya keramat, kemudian dikasih kembang 7 rupa, harus nyembelih kambing, darah kambingnya kemudian dikucuri ke ubun-ubun orang yang kena sihir. Nah ini termasuk nusroh yang dilarang. Wasani yang kedua, an-nusratu birruqyati wat ta'awudzat wal ad'iyati wad da'awatil mubahah fahadza jaizun. Yang kedua adalah nusroh dengan perantaraan ruqyah. Ruqyah itu namanya mantra, jambi-jambi. Wa ta'awudzat, bacaan-bacaan perlindungan. Wal ad'iyah, doa-doa. Ya, doa-doa yang dibolehkan. Maka ini adalah nusroh yang dibolehkan dalam syariat kita. Jadi sebenarnya kalau pengobatan sihir, payung besarnya itu namanya nusroh. Ruqyah itu salah satu cabangnya. Pohonnya namanya nusroh, cabang-cabangnya ada ruqyah, ada bekam, ada yang namanya mandi bidara. Kalau di Indonesia pakai kelor. Saya nanya, kalau ngobati pakai daun kelor termasuk nusroh yang boleh apa enggak? Kenapa boleh? Karena halal ya. Karena benda itu halal, bukan termasuk benda yang haram, bukan termasuk juga benda yang najis. Pakai daun kelor, nggak masalah. Berbeda urusannya kalau misalnya ngobati pakai tulang celeng, ini nggak boleh. Nyembelih beneran ini di Cirebon ya, di tempat kampung istri saya tuh ada yang begitu tuh, ngobati sihir pakai tulang celeng, tulang babi. Jadi bukan ngada-ngada, memang ada yang kayak gitu. Nah kalau pakai benda-benda yang haram, benda-benda najis ini baru nggak boleh. Tapi kalau yang halal nggak masalah. Bidara itu juga tidak ada sunnahnya dari Nabi. Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah mengajarkan melepas sihir dengan menggunakan daun bidara. Cari di Kutubus Sittah, nggak akan pernah ketemu. Kalau ketemu kabari saya. Nggak ada. Itu ada di Syarah Sahih Bukharinya Ibnu Battal dan Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu baru ada daun bidara. Tapi kalau secara langsung Rasulullah mengajarkan daun bidara untuk melepaskan sihir, itu tidak pernah ada. Yang langsung dari Nabi itu adalah kurma ajwa. Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwa
lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang sarapan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu tidak akan kena sihir dan juga racun. Ajwa langsung dari Nabi SAW. Tapi bukan berarti selain itu nggak boleh. Boleh, bidara boleh. Dalam konteks Nusantara ini ya, pengobatan tradisional yang ada di Nusantara, selain kelor apa biasanya? Telingo, ya, pengle, boleh nggak kira-kira? Boleh kalau buat diminum, direbus, bukan dicantulin, bukan di apa? Digantung. Pakai bawang putih boleh nggak? Boleh. Yang bermasalah kayak saya dulu tuh, ini saya cerita pengalaman ya, kenapa saya akhirnya terjun di dunia ruqyah 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu. Ketika saya masih kelas 2 SMP, nenek saya sakit, kesadarannya hilang. Waktu itu khazanah pengobatan Islam tentang ruqyah ini tidak dikenal, belum terlalu masif seperti sekarang. Akhirnya ada keluarga yang menyarankan berobat dengan seorang dukun, para tidak normal. Kemudian dia bilang, katanya nenek saya kena santet, makhluknya itu jerangkong. Jerangkong tau nggak? Jerangkong itu kalau anak milenial ya, anak 90-an itu mengenal dengan sosok hantu yang seperti tengkorak. Walaupun aslinya jerangkong adalah siluman anjing. Aslinya itu siluman anjing jerangkong. Ya, tapi kalau zaman dulu itu ngerti jerangkong ya orang yang ceking, yang nggak ada dagingnya, cuma kulit dan tulang. Katanya, ini kata si dukun itu. Lah keluarga ada yang percaya. Akhirnya si dukun ini bilang, ini kalau mau aman dari santet, saya kasih bawangnya sudah saya doain, sudah saya rituali, biar lebih meyakinkan sudah saya sholawatin, la ilaha illallah. Berapa harganya? Ini saya sering bawakan. Waktu saya ditanya sama Om Deddy Corbuzier tuh, waktu podcast, kenapa pertama kali, kenapa kau terjun ke dunia ruqyah? Gara-gara ini, gara-gara dendam saya, dalam tanda kutip dendam saya sama dukun itu. Enggaknya bawang putih dihargain 7 juta rupiah tahun 2005. Itu 2005 umur berapa? Belum lahir, masih di alam loh. Oh, setahun Mas Yogi 4 tahun. Iya, 7 juta zaman itu tuh mahal banget. Dibayar. Waktu itu saya melihat di ventilasi kamar nenek itu, ini apa mbak? Saya tanya ke susternya tuh, ini bawang katanya biar nenek nggak diganggu makhluk halus. Oh nggak boleh, ini syirik. Ambil lah, injek-injek, banting, Allahu Akbar, pecah-pecah. Nah dari situ saya mulai belajar apa itu metode ruqyah. Pertama dari seorang Ustadz Muhammad Cipta, beliau asli dari Desa Melarak, Gontor, Ponorogo. Disitulah saya mulai belajar dan akhirnya mendalami ruqyah ketika di Gontor dan ketika di Mesir. Nah inilah nusroh-nusroh yang ada ya, ketika bawang putih yang aslinya halal jadi aneh dan nyeleneh. Yang nyeleneh sebenarnya bukan bawang putihnya, tapi overclaim dari dukun-dukun yang mengambil keuntungan dari umat yang belum paham ilmu, ya, kemudian mematok biaya yang begitu besarnya yang nggak wajar. Hingga detik ini, hingga hari ini pun fenomena-fenomena dukun tersebut yang pernah dialami oleh nenek saya 21 tahun yang lalu masih banyak, masih sangat banyak. Wow, pasien saya itu orang Jogja yang sempat viral videonya, sekali berobat berapa? 25 juta. Nakes-nakes kalah.
25 juta ya kan, buat apa? Buat nanam kendi. La ilaha illallah. Nanam kendi kok regane pira? 25 juta. Ya dipercaya dibayar, herannya kok mau bayar tuh. Nah makanya dakwah tentang kajian-kajian tentang ruqyah ini saya harap banget moga-moga dari mahasiswa-mahasiswi UMP ini semua nantinya juga paham tentang ruqyah dan berdakwah di ranahnya masing-masing. Jangan sampai ada orang yang ditipu dukun lagi. Ingat fraseologi Muhammadiyah, anti TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Kita harus perangi itu. Kita harus perangi sampai seakar-akarnya untuk menggelorakan semangat jihad dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Kasihan soalnya ketika orang-orang akhirnya tertipu dengan pengobatan abal-abal, bukan hanya tertipu secara fulus, tapi juga tertipu akidahnya, tergadaikan akidahnya. Eman-eman apa orang? Eman-eman sembuh enggak, bonjrot iya, bonjrot iman, bonjrot harta. Waliyadzubillah. Nah, ngomong-ngomong, ada nggak di antara peserta kajian di sini yang pernah kena sihir atau sedang kena sihir? Ini mahasiswi semua ya? Kalau mahasiswi kayaknya nggak ada ya. Biasanya ada peserta luar jamaah. Ada? Mau saya praktekkan soalnya. Ada nggak? Ini mahasiswi kesehatan semua ya? Wah, ya. Biasanya ada Mbak Anu nggak hadir? Ya kalau nggak ada, dicatat saja di antara nusroh-nusroh yang dibolehkan untuk melepaskan sihir. Pertama adalah dengan membacakan ayat-ayat pembatal sihir. Apa itu? Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat berapa? 100. Ayat kursi berarti Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Al-Baqarah 255 sampai 257. Al-A'raf ayat 117. Al-A'raf 117 sampai 122. Yunus ayat 81-82. Toha, surat Toha ayat 69. Al-Furqan ayat 23 dan 4 Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ayat itu diapain? Dibaca. Kemana? Langsung bisa, ke media juga bisa. Media itu tergantung penyakitnya apa gitu ya. Yang paling umum ya kurma ajwa. Kurma ajwa di blender 7 butir aja sampai halus. Habis itu diminumkan. Kalau sindromnya dingin bisa ditambahi zaid sauda. Zaid sauda itu minyak jinten hitam. Apa tuh sauda tuh yang kapsulan biasanya kan ada sedikit aja, kemudian nanti diminumkan. Kalau dominan panas, maka kasihnya bidarat. Daun apa? Bidarat. 7 helai diulek. Saya saranin diulek daripada di blender, diulek, dicampur ke air sekitar 250 mili. 250 diudak
dibacain ayat-ayat tadi, diminum semuanya enggak, cukup 3 teguk seruput 3 kali bismillah, serap, alhamdulillah, serap 3 kali. Sisanya buat apa? Diguyur di tempat yang sering sakit. Kalau dalam Fathul Bari dijelaskan secara rinci bahwa hal tersebut disiramkan ke bagian yang tidak bisa berdiri. Maaf, karena konteksnya dalam Fathul Bari ini adalah untuk seorang laki-laki yang tidak bisa mendatangi istrinya. Nggak usah dijelaskan ya, antum sudah pada dewasa. Itu ada namanya sihir, as-sihrul robot, sehingga menjadikan seorang suami ketika datang ke istrinya langsung tiba-tiba listriknya mati. Ya, nah itu cara pengobatannya. Kalau memang itu sihir, pakai cara itu, bidara, bacain ayat-ayat tadi, diminum 3 teguk, sisanya disiram. Nah kalau nggak ada yang sakit, misal nggak terlalu jelas di mana guyurnya, taruh ke tangan, diusapkan ke ubun-ubun atau di tengkuk, atau bisa disiramkan aja ke ubun-ubun. Itu biasanya kita praktekkan seperti itu. Nah kalau misalnya buat mandi pakai air seember, itu bidaranya berapa? Apa cukup 7? Enggak, biasanya kita sesuaikan 40 helai sampai 70, tergantung kapasitas airnya. Dikira-kira aja, karena yang kita ambil adalah umruknya itu. Karena zaman Nabi SAW bidara buat mandiin mayat, bukan buat mengobati sihir. Tapi karena ini ijtihad ulama dan ternyata mujarrab, teruji, banyak yang berhasil, lakukan, tidak masalah. Itu kalau ada bidara ya. Kalau nggak ada bidara ya pakai air aja, gampang Ustaz. Yang penting jangan pakai garam, habis itu dijual jadi garam rupiah. Jangan. Saya sendiri mengatakan jangan jual hal yang sebenarnya semua orang pun mampu melakukannya. Saya sendiri nggak pernah jualan garam rupiah, nggak pernah. Ya, itu caranya ya. Jadi dibacakan secara langsung atau kepada media. Nah, kita contohkan. Ini adalah detektor awal, quick screening untuk orang-orang yang kena sihir. Biasanya kita bacakan ayat-ayat tersebut. Contoh, coba ya. Kalau ada yang reaksi, nah nanti dievakuasi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله لا هو الحي القيوم لا تأخذه
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فرفع الحق وبطن ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mbak, cul mas. Keluar baik-baik. Ada yang reaksi lagi nggak? Dari dedek-dedek mahasiswi ada yang reaksi nggak? Ada yang reaksi? Reaksi itu ada dua ya, yang mayor dan minor. Minor itu yang subjektif, yang nggak kelihatan tapi merinding, panas, dingin, pusing, tiba-tiba emosi, tiba-tiba sedih, itu termasuk reaksi. Kalau mayor yang kayak begini, objektif, kelihatan, muntah, sendawa, kejang, teriak-teriak, surupan. Jadi siapa yang bilang rukyah itu hanya buat kesurupan? Enggak. Reaksi rukyah bukan hanya kesurupan, bukan hanya muntah saja. Reaksi-reaksi yang minor yang nggak kelihatan, yang subjektif ini juga kita mesti tahu, karena itu juga termasuk reaksi. Ya, jadi ada yang nggak kelihatan seperti yang terjadi oleh Utsman bin Abi Al-As At-Taqafi, itu reaksinya minor, merasa dingin aja di pundak, nggak kelihatan, tapi dia merasakan dingin keluar dari pundaknya. Ada reaksi yang mayor seperti yang terjadi pada seorang anak. Ini riwayatnya saya lupa ya, tapi dihasankan oleh para ahlul hadis ya. Itu sampai keluar dari mulutnya, dia muntah ya. Dan keluar dari mulutnya itu mitul jarbil aswad, seperti al-jarbu itu artinya anak anjing yang berwarna hitam. Keluar itu ada hadisnya yang seperti itu. Jadi keluar lewat apa? Mulut. Ya. Yang reaksinya merinding, ada nggak? Yang merinding, woi, mbak, izin mah. Tenang aja, nggak digibahin. Yang takut, logis sih, takut masih bisa dijelaskan karena ada yang reaksi frontal ya. Kita doakan moga-moga beliau disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna, amin. Itu ya, jadi ketika dibacakan ya hanya dibacain aja, nggak pakai jurus-jurus kan. Lihat nggak saya ngeluarin jurus? Rasa enggan enggak? Ya enggak lah, nggak ada jurus-jurusan kayak begitu. Ya, namanya rukyah ya bacaan. Murninya ya hanya membaca. Nggak ada istilahnya tenaga dalam mental-mentalin apa? Jin. Nggak ada ya. Kadang-kadang memang kita pakai ada teknik TSB. Saya tulis di disertasi saya ada TSB, tiup, sentuh, buang. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Tiup, sentuh, buang. Ini yang dilakukan ketika rukyah mandiri maupun rukyah orang lain. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mau konsultasi atau bertanya silakan. Jangan malu-malu. Ada? Bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ibu silakan. Isanya jam 18 masa. Waalaikumsalam. Masya Allah, sengaja ikut ini?
Tapi kalau mau bertanya dulu silahkan. Ya. Insya Allah nanti kami saya disuruh lagi ke Habib David. Oh ya, beliau ahli medis di tim kami. Saya sakit kanker payudara satu empat yang sudah mendalam paru-paru atau belakang hingga sama hati. Syafakilah syifa'an ajilan insyaallah. Jangan menyerah. Allah Maha Penyembuh. Sejak pertama sakit setelah asar saja. Ibu kesini sama siapa? Oh, suaminya mana? Putra putri berapa? 6. Yang paling kecil umur 2 SD. Ibu semangat ya, jangan putus asa, jangan menyerah. Allah Maha Penyembuh. Allah yang Al-Latif itu dia nyembuhkan dengan sangat-sangat lembutnya. Kadang pakai perantara, kadang nggak perlu perantara apapun. Kadang bahkan dengan perantaraan yang ada di sekitaran kita yang kita nggak pernah tahu itu apa. Tapi semoga kesembuhan ibu segera Allah antarkan. Allah panjangkan umur ibu, Allah hilangkan semua penyakitnya, Allah beri kesemangatan di dalam batin. Yang terpenting selalu husnuzon sama Allah. Belum pernah ada tindakan apapun kan? Tindakan medis, Ustaz. Iya, maksudnya di biopsi atau di... Sudah selesai operasi, sudah selesai ilmu dan radiasi. Insya Allah. Kemarin 1 minggu yang lalu evaluasi dan juga sudah mendapat semua yang kita Di kanan atau kiri, Bu? di kiri. Tapi kalau siang saya aktivitas seperti biasa, tidak merasakan sakit. Tadi di Ruqyah ada reaksi? Apa reaksinya? Muntah, terus sempat teriak, terus tangan ini sebenarnya tidak bisa telapak, hanya telapak kanan. Insya Allah. Baik, setelah ini saya ruqyah ibu ya. Setelah ini saya ruqyah ibu di, mohon izin di ruang takmir ya. Nanti setelah Isya insya Allah. Hanya untuk ibu, nggak ada yang lain ya. Baik. Saya ingat ibu saya. Tapi semoga ibu dipanjangkan umurnya, anak-anaknya jadi soleh-solehah semua, dan masih bisa diberi kesempatan mengawal anak-anaknya sampai dewasa. Yang penting selalu semangat. Baik, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang diberi amanah sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna, dipanjangkan umurnya, dan segala yang punya kesusahan, keluhan-keluhan segera Allah angkat keluhannya. Dan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dijadikan pemerat timbangan amal saleh kita di akhirat, melebur dosa-dosa kita, dan semoga pahalanya dialirkan untuk almarhumah ibu saya, untuk orang tua kita semua dan guru-guru kita semuanya. Amin Allahumma amin. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.